Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para pendengar radio MTA maupun radio Persada SM dimanapun juga berada yang bisa mengikuti siaran ini, dan juga para pemirsa TV MTA, marilah kita selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya yang sampai karena banyaknya kita tidak sanggup menghitungnya. Allah tidak mengharapkan balasan apapun dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi menghendaki supaya kita pandai mensyukuri nikmat. Maka dari itu, mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita diberi nikmat oleh Allah, kita mau mensyukuri, itu pun manfaatnya buat kita sendiri. Allah berjanji, la in syakartum la azidanakum. Jadi kalau hambanya diberi nikmat oleh Allah mau bersyukur, Allah berjanji akan menambah kenikmatan itu. Oleh karena itu, tambahan-tambahan nikmat yang Allah berikan kepada kita tentu selalu kita harapkan. Di samping nikmat yang telah begitu banyak kita terima. Maka pada malam hari ini kita kemukakan tema tanda-tanda rusaknya, tanda-tanda hancurnya suatu umat. Kalau suatu umat atau suatu bangsa mengalami kehancuran, di situ jelas tidak syukur atas nikmat yang Allah berikan, tidak pandai mensyukuri nikmat. Menurut sabda Rasulullah SAW, saya bacakan saja, di antara tanda-tandanya banyak, tidak hanya ini, tapi di antaranya Rasulullah mengatakan, inna min asyratis saati ayyurfa'al ilmu wa yusbatal jahlu wa yusrabal khamru wa yadharuz zina. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya di antara tanda-tanda datangnya kehancuran suatu umat atau suatu bangsa ialah diangkatnya, didangkalkannya pengetahuan agama dan didukungnya sifat jahil atau bodoh terhadap agama, diminumnya minuman haram, khamr atau sejenisnya dengan terang-terangan, dan dilakukannya perzinaan secara meluas juga terang-terangan. Mari kita perhatikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini. Jadi tanda-tanda bangsa itu akan mengalami kehancuran apabila pengetahuan agama diangkat dari bangsa itu. Artinya bangsa itu makin jauh dari tuntunan agama. Makin jauh dari tuntunan agama. Di samping itu, pembodohan terhadap pengetahuan agama itu yang malah didukung, diberi jalan untuk pembodohan terhadap agama. Tetapi pendalaman terhadap agama dihadang, dirintangi, dihalang-halangi. Tanda yang ketiga, kata Rasulullah tadi, minuman keras, minuman khamr, minuman yang haram dengan segala jenisnya. Kalau dulu cukup khamr, sekarang banyak jenisnya, termasuk beberapa macam jenis narkoba yang macamnya banyak sekali. Itu sudah
diminum atau dikonsumsi meluas, secara meluas. Perzinaan pun dilakukan secara meluas dan terang-terangan. Coba kita perhatikan. Kalau 4 hal, padahal kerusakan umat tidak hanya 4 hal itu kata Nabi, maka diantara saja itu. Diantaranya tandanya kita perhatikan satu persatu. Kalau kita perhatikan satu persatu, kondisi kita, lihat, tidak usah kita jauh-jauh akan melihat satu negara. Kita lihat dalam lingkungan kita saja. Mungkin dalam rumah tangga kita, mungkin meluasnya sedikit pada kampung kita, RT kita, RW kita, atau wilayah kampung. Kita lihat. Adakah di situ kegiatan-kegiatan untuk pendalaman pemahaman tentang agama? Padahal manusia tanpa agama, kalau saya bicara agama mesti Islam. Karena Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang dianggap, yang diridhoi oleh itu hanya Islam. Maka saya bicara agama mesti Islam. Manusia itu tanpa Islam tidak akan bisa jadi baik. Maka Allah menurunkan Al-Quran, mengutus Nabi Muhammad SAW yang menyebarkan Al-Quran. Dan dikatakan oleh Al-Quran itu sendiri, oleh Allah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Di sebelum Quran diturunkan, sebelum Nabi Muhammad diutus membawa Al-Quran, manusia itu dalam kesesatan yang nyata-nyata sesat. Maka diturunkan Al-Quran lewat Nabi Muhammad SAW, mempunyai tugas mengentaskan manusia dari kesesatan ke jalan keselamatan. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam, ke jalan keselamatan. Maka dari itu, kalau tanpa Al-Quran, manusia tetap akan berada di jalan yang sesat. Walaupun Quran sudah diturunkan, tetapi kalau tidak mau memperhatikan, memahami, apalagi mengamalkan, memahami aja tidak, bagaimana orang itu akan bisa keluar dari jalan sesat. Di satu sisi ada sekelompok atau kelompok-kelompok kajian-kajian tentang keagamaan. Di sisi lain juga ada kelompok-kelompok yang menentang, menghalangi jalannya pengajian. Di sisi lain malah dibesarkannya perbuatan-perbuatan kemaksiatan dengan segala bentuknya. Apakah itu pornografi, apakah itu porno aksi, apakah itu judi, apakah itu bentuk-bentuk kemusyrikan, itu dibesar-besarkan. Apa yang terjadi? Maka kita perhatikan, itu menunjukkan bangsa itu nanti akan makin dangkal pengetahuan agamanya. Kalau pengetahuan agamanya makin dangkal, artinya hidup tanpa pengetahuan agama, jalannya hidup akan dipimpin oleh hawa nafsu. Hawa nafsu yang akan memimpin hidupnya. Sedang Allah mengatakan, inna nafsa la'ammaratum bisu. Hawa nafsu itu selalu akan membawa manusia ini kepada yang jelek, membawa kerusakan. Inna nafsa la'ammaratum bisu. Bisu membawa kepada yang yang jelek, yang buruk. Itu hawa nafsu. Maka hidup yang dipimpin oleh hawa nafsu, karena tidak tahunya tentang agama, mesti mengarah kepada kerusakan. Maka Nabi mengatakan tanda-tanda hancurnya suatu bangsa atau suatu umat kalau sudah hawa nafsu itu menjadi pemimpinnya, menjadi tuntunan hidupnya. Karena dangkalnya pengetahuan agama. Justru di beberapa tempat kita ketahui ada gerakan-gerakan yang anti Quran dikaji. Gerakan-gerakan orang mengajak kembali kepada Al-Quran dengan berbagai fitnahan, berbagai
tudingan, berbagai ya fitnah lah. Katakan aliran sesat, kali-kali sempalan aliran sesat dan macam-macamnya tanpa mau bertabayun lebih dahulu, tanpa mau bertanya, tanpa mau mengetahui apa sebetulnya yang dikaji dan yang disebarluaskan. Nah, tetapi usaha pendangkalan terhadap agama didukung. Coba kita lihat sekarang. Adakah anak-anak generasi muda kita atau generasi tua juga baru membaca Al-Quran saja sudah tidak gemar. Nabi kita mengatakan nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan bacaan Quran. Sekarang masuk rumahnya orang Islam, jarang terdengar Quran dibaca. Jarang Quran dibaca. Hanya kadang Quran dibaca pada acara-acara tertentu. Ya, misalnya peringatan-peringatan sesuatu, hal-hal yang tertentu, atau ada perayaan-perayaan yang lain, dibacakan Al-Quran di situ. Ya. Atau pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu pun biasanya membacanya di masjid. Di rumah tidak. Nah, sudah kan? Jadi sekarang apa warna di rumah? Kita lihat saja. Secara jujur, apa yang saya katakan ini boleh diselidiki masuk ke rumah-rumah. Di kampung kita masing-masing, berapa rumah umat Islam? Coba masuki. Ya malam berapa ayat Quran dibaca? Apa suaranya di situ? Selain warna TV yang isinya ya seperti itu. Kemudian adegan-adegan pornografi yang dilihat di dalam TV itu, kadang-kala ditayangkan hal-hal yang mengandung kemusyrikan, adanya hantu-hantu dan sebagainya ditayangkan itu, menanamkan apa itu? Apakah itu akan membawa pendalaman terhadap agama? Makin jauh dari pengertian agama. Yang begitu didukung. Ya, banyak penggemarnya, banyak penontonnya. Tapi kajian-kajian keagamaan yang sesungguhnya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW diabaikan, bahkan dituding bermacam-macam. Nah, itulah, dari situ kita lihat, makin lama sikap-sikap yang begitu pantas. Kalau umat ini makin lama makin jauh dari kebenaran. Karena kebenaran yang mutlak hanyalah Al-Quranul Karim. Itu sangat memprihatinkan. Kemudian minuman-minuman yang memabukkan, minuman keras dan sejenisnya, setiap hari boleh kita lihat lewat tayangan TV. Indonesia ini sangat subur dari pasar narkoba dari segala jenisnya. Walaupun aparat kepolisian sering menangkap, sering mendapatkan berapa kilogram heroin, berapa kilogram heroin dengan segala bentuk dan jenisnya. Tapi ada saja dari mana-mana. Bahkan disinyalir sampai anak-anak sekolah SD pun menjadi pengedar, menjadi pelayan, pengedar tentang hal itu. Berapa banyak generasi muda yang mati karena kelebihan dosis di dalam mengkonsumsi narkoba itu. Berapa banyak terjadi keributan tawuran-tawuran karena adanya orang-orang yang mabuk. Berapa banyak kecelakaan terjadi karena mabuk. Nah, yang begitu sangat memprihatinkan. Perzinaan meluas dan merata di mana-mana. Bahkan akhir-akhir ini sangat-sangat menyedihkan kalau orang mau berpikir tentang agama dan berpikir terhadap generasi mendatang. Kita tentu tidak menginginkan generasi mendatang itu generasi yang lebih jelek
Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adau shalah wa tabau syahwah. Orang-orang tuanya dahulu tunduk patuh kepada Allah. Bila mana ayat-ayat Allah dibacakan menyungkur sujud dan menangis, menandakan ketaatan, kepatuhan terhadap Al-Quranul Karim, terhadap wahyu yang diturunkan oleh Allah, terhadap para nabi yang diutus oleh Allah. Tapi generasi-generasi berikutnya, generasi yang jelek. Ciri generasi yang jelek, kata Allah, generasi yang menyia-nyiakan sholat dan menuruti hawa nafsu. Menuruti hawa nafsu. Itu sudah otomatis. Kalau jauh dari tuntunan Al-Quran, kehidupannya tidak mungkin akan lurus. Karena bukan jalan yang lurus Al-Quran yang menuntun, tetapi hawa nafsu yang menuntunnya. Sedang tadi sudah saya kemukakan firman Allah bahwa hawa nafsu itu selalu mengajak kepada yang buruk. Maka akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Perbuatan zina yang mestinya itu dilakukan biasanya oleh orang-orang yang sudah dewasa, sekarang sudah menjalar kepada para pelajar. Ditayangkan di televisi berkali-kali. Di daerah yang mayoritas muslim. Di situ Bondo, Jawa Timur. Itu daerah muslim. Terjadi. Seorang terjadi pelajar mengadakan arisan. Arisan bukan untuk membeli sepeda motor. Bukan untuk membeli buku. Bukan untuk membeli alat-alat olahraga atau alat-alat sekolah, tapi arisan untuk berzina. Arisan untuk zina, untuk pelacur. Jadi kalau saya sebut PSK itu kok saja diperhalus pelacur. Jadi kalau dapat arisan itu, kemudian siapa yang dapat arisan? Nah, dapat giliran untuk ke pelacur, tempat pelacur. Na'udzubillah. Itu generasi kita, generasi penerus kita, generasi yang akan datang. Para pelajar. Apa tidak menangis? Orang-orang tua, terutama orang Islam, kalau memikir generasi semacam itu. Lebih-lebih negeri kita yang terkenal umat Islam terbesar di dunia. Tapi warnanya seperti itu. Termasuk pemasaran terbesar juga narkoba di Indonesia ini. Perzinaan sudah sampai anak pelajar sudah arisan untuk itu. Apa yang diharapkan? Padahal tinggal menunggu saja. SK itu kena penyakit, ya, pelacur itu kena penyakit AIDS akan menular kepada para pelajar. Pelajar nanti akan menular kepada pasangannya. Apa yang akan terjadi? Maka wabah kalau tidak kita bendung, tidak kita perhatikan, akan dihancurkan negeri ini. Karena wabah AIDS yang tidak mudah untuk diobati itu disembuhkan. Tetapi mudah menular, mudah berjangkit. Nah, kalau itu keadaan semacam itu, apa yang dikatakan oleh Rasulullah tadi? Apa yang kita harapkan? Apalagi yang kita tunggu. Kalau kita belum sadar lagi, justru kita lihat juga sesama muslim. Sekarang agama bukan menjadi ikatan persaudaraan. Tapi kadang-kala agama malah dijadikan sumber perpecahan oleh orang-orang yang tidak mau, yang tidak serius di dalam megang agama. Padahal Nabi kita sudah mengatakan al-muslimu akhul muslim. Sama muslim itu saudaranya. Perkara beda paham, beda pendapat itu saudara. Jangan sampai perbedaan pendapat memutuskan persaudaraan sesama muslim. Karena kalau kita sudah beragama itu, ya, dengan orang kafir saja, dengan orang yang tidak Islam saja, Allah membolehkan kok untuk bergaul dengan baik, dengan pedoman lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Masing-masing laksanakan menurut agamamu, saya akan melaksanakan menurut agamaku. Tidak saling mengganggu masalah
pengamalan dan penyebaran tentang agama. Apalagi sesama muslim. Qur'annya sama, hadisnya sama, nabinya sama, kiblatnya sama, hanya kadang berbeda karena paham yang berbeda saja kadang menjadi musuh. Yang Nabi mengatakan haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya sesama muslim, ini sudah tidak diperhatikan lagi. Maka terjadilah peperangan juga di mana-mana sesama muslim terjadi peperangan. Kalau sudah perang sesama muslim, satu sama lain ingin mengancam nyawanya, ingin membunuh, walaupun Nabi kita mengatakan kalau muslim sama muslim berperang, al-qatil wal maktul finnar, yang membunuh maupun yang dibunuh masuk neraka, itu sudah tidak takut lagi. Hadis Nabi itu tinggal kenangan saja, omongan saja. Berapa banyak orang muslim memusuhi saudara sama muslim hanya karena beda paham. Bagaimana letaknya hadis Nabi ini tadi? Sudah tidak dihiraukan. Karena dangkalnya pengetahuan agama tadi, diangkatnya pengetahuan agama, dibodohkan terhadap pengetahuan agama. Sehingga memusuhi saudara sama muslim itu seolah ada rasa puas. Apalagi bisa menyakiti, bisa merusak rasa puas. Ya, sudah tidak ingat bahwa itu haram dikatakan oleh Nabi. Haram itu suatu perbuatan yang berdosa apabila dilakukan. Tapi karena hawa nafsunya yang menguasai dirinya, maka terjadilah itu. Jadi agama itu, apakah itu Al-Quran, apakah hadis Nabi, ya tinggal ucapan saja. Maka tepat Nabi mengatakan, sayati ala nas zamanun la islama ilasmuhu. Akan datang suatu zaman bagi manusia ini, Islam itu tinggal namanya saja. Identitasnya Islam, tapi perilakunya jauh dari Islam. Al-Quran tinggal tulisan-tulisannya saja. Nah, tapi tidak dimengerti isinya, apalagi dihayati. Itu dikatakan Nabi 15 abad yang lalu. Nah, kalau sudah begitu, maka Nabi mengatakan tadi, tanda-tanda kerusakan umat atau suatu bangsa. Kalau sudah terjadi pendangkalan terhadap agama, didukungnya pembodohan terhadap agama, didukungnya pembodohan terhadap agama. Minuman keras yang memabukkan, yang membahayakan, diminum di mana-mana. Bahkan anak-anak muda pun sekarang dah banyak yang mabuk-mabuk. Ditambah lagi perzinaan. Kalau kita memperhatikan gejala-gejala ini, sangat memprihatinkan. Apa yang harus kita berbuat? Tidak ada jalan lain untuk memperbaiki itu, kecuali harus kembali ke jalan yang lurus, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Umat Islam harus kompak, harus satu. Walaupun beda paham, harus satu saudara kita. Yang bisa pahamnya yang sama, mari kita tandangi, kita kerjakan bersama-sama. Yang tidak sepaham, yang paham berbeda, tidak saling mengganggu. Masing-masing supaya mengerjakan menurut pahamnya masing-masing. Yang dalam Al-Quran dikatakan lana amaluna walakum amalukum. Bagiku amalku, bagimu amalmu. Mengapa itu tidak diperhatikan? Setiap melihat saudara sama muslim yang beda paham dianggap musuh saja. Di mana-mana disebarkan fitnah. Allah merasa puas dengan memfitnah saudaranya. Dikala begitu itu rasanya Tuhan atau Allah hilang dari dirinya. Seolah apa yang diucapkan ini, walaupun itu fitnah, tidak ada resiko apa-apa. Padahal Allah mengatakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa saja yang keluar dari lisan, yang dilafalkan, diucapkan oleh mulut ini, oleh lisan ini, semuanya tercatat. Yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, dalam rangka syukur kita kepada Allah, mari kita perhatikan sabda Rasulullah yang merupakan tanda-tanda akan hancurnya suatu bangsa atau suatu umat.
Kalau tanda-tanda itu sudah muncul, apakah kita biarkan biar nunggu kehancurannya? Kan itu baru tanda. Ya. Kalau sudah tanda-tanda itu muncul, mestinya kita prihatin. Untung Allah tidak langsung menghancurkannya, baru diberi ada tanda-tandanya. Dengan tanda-tanda yang sudah mengarah kepada kehancuran itu, kita mestinya berusaha untuk menanggulangi. Jangan sampai dihancurkan betul oleh Allah. Karena munculnya tanda-tanda itu, kita orang yang beragama Islam, kita orang Muslim, kurang memperhatikan, lalu seolah-olah masa bodoh. Ibaratnya sudah diberi syarat, tapi kita masa bodoh. Nah, kalau sudah begitu, Allah akan mengirim azab. Di antara azabnya dari atas kepala kita, dari bawah kaki kita, dan masukkan kepada kelompok yang selalu bertikai, melakukan keganasan satu dengan yang lain. Itu sudah azab. Nah, kalau sudah begitu, hancur nanti negeri. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi keprihatinan bersama kaum muslimin yang memang ada kepedulian terhadap generasi yang akan datang. Karena generasi yang akan datang itu terletak pada pundak para pemuda-pemuda sekarang. Cepat atau lambat, tidak lama, generasi tuanya akan mati. Akan mewariskan negeri ini, akan mewariskan bangsa ini kepada generasi pewarisnya. Kalau generasi pewarisnya sudah suka mabuk, suka zina, suka tidak suka kepada pendalaman agama, bahkan yang dikerjakan berfoya-foya menjauhi dari tuntunan agama, fasaufa yalqauna ghayya, kata Allah. Maka pasti akan menemui kesesatan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri khususnya, dan para pendengar semuanya, dimanapun juga yang bisa mengikuti siaran ini. Adapun yang kurang sepakat, kurang setuju, ya mudah-mudahan difikir secara jernih, difikir secara hati yang dingin, difikir secara hati yang jernih, dirasakan apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan Allah membuka hidayah pada kita semuanya untuk memperhatikan generasi yang akan datang. Peristiwa yang terjadi di situ Bondo itu sungguh sangat mengerikan dan mirislah kita sebagai umat Islam, generasi tua ini. Kalau sudah begitu keadaannya, tunggu saja. Kalau tidak ada penanggulangan, penyakit AIDS akan melanda. Karena itu sudah para pelajar namanya arisan. Tapi setiap kopyoan mesti ada yang dapat. Siapa dapat arisan itu, dia berhak untuk datang ke pelacur. Datang ke pelacur untuk melakukan perzinaan. Sedang dosa perbuatan zina itu adalah dosa besar, apalagi pada pelacur. Di samping dosa besar akan bertanggung jawab di hadapan Allah, bahaya kesehatan di dunia pun sudah terancam bagi dirinya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya.